Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas soal OSN KIPS tahun 2024 nomor 41. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Kopi adalah tanaman rempah yang tumbuh subur di daerah Jawa Barat pada masa Prianger Stelsel. Pelayaran hongi dilakukan oleh VOC untuk mencegah perdagangan penduduk setempat dengan pedagang asing di Maluku. 3. Pengendalian harga rempah di Eropa dilakukan oleh VOC melalui penerapan hak ekstirpasi di Kepulauan Maluku. Tebu adalah tanaman utama pada masa penerapan sistem sewa tanah. Letak strategis Indonesia berada di antara perniagaan laut antara India dengan Eropa. Berdasarkan pernyataan di atas yang menjelaskan keterkaitan dengan kekayaan sumber daya alam, Indonesia dengan munculnya kolonialisme barat di Indonesia adalah, baik ini temanya tentang VOC ya teman-teman, kita akan bahas jawabannya adalah A, 1, 2, 3. Baik, kenapa jawabannya A? Baik teman, yang pertama kan 1, 2, 3, kita bahas yang pertama dulu kan ini, kopi adalah tanaman rempah yang tumbuh subur di daerah Jawa Barat pada masa Prianger Stelsel. Ini benar teman-teman, karena pada abad ke-18, Belanda itu menerapkan Prianger Stelsel di Jawa Barat, yaitu sistem tanam paksa, khususnya kopi teman-teman. Hasil kopi harus diserahkan ke VOC dengan harga yang telah ditetapkan, jadi udah disesuaikan atau ditentukan ya oleh Belanda begitu, atau oleh VOC. Yang kedua, pelayaran hongi itu dilakukan untuk mencegah perdagangan penduduk setempat dengan pedagang asing di Maluku. Ini benar teman-teman ya, ini benar, ini benar. Jadi pelayaran hongi ini itu atau patroli militer untuk menghancurkan tanaman rempah-rempah yang tidak dijual kepada VOC. Jadi yang nggak kejual itu hancurkan teman-teman. Jadi untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Nah, yang ketiga, pengendalian harga rempah di Eropa dilakukan oleh VOC melakukan penerapan hak ekstirpasi di Kepulauan Maluku. Ini benar teman-teman. Jadi hak ekstirpasi ini adalah kebijakan VOC yang memusnahkan tanaman rempah yang berlebihan agar rempah tetap tinggi, harganya tetap tinggi di Eropa. Jadi kalau udah kelebihan di dibakar atau dimusnahkan atau dihancurkan, tergantung nanti di sana teman-teman. Jadi memang karena khawatir kelebihan, kalau misalnya kondisi berlebih kan kalau dalam hukum ekonomi, kalau barangnya banyak ya harganya lebih murah dong. Nah VOC ini nggak mau, karena kalau misalnya barangnya banyak dan murah, mereka kan nggak bisa dapat untung ya. Makanya harganya agar, sesuai, yang mereka inginkan dan tetap tinggi, mereka akan menghancurkan rempah-rempah yang, kelebihan atau bersisa, teman-teman. Oke, kenapa 4 ini adalah salah ya? Karena tebu kan di sini pernyataannya tebu adalah tanaman utama pada masa penerapan sistem sewa tanah. Itu salah, teman-teman. Karena pada sistem sewa tanah itu oleh Raffles. Jadi tanaman utama yang ditanam itu padi, bukan tebu teman-teman, jadi tapi padi. Nah, tebu ini lebih berkembang pada masa tanam paksa, begitu. Jadi di bawah Belanda setelah Raffles. Nah, yang kelima, letak strategis Indonesia berada di antara perniagaan laut dengan India dengan Eropa. Ini kurang tepat teman-teman, karena pernyataan ini lebih terkait dengan strategi perdagangan global. Jadi bukan langsung tentang kekayaan sumber alam Indonesia. Jadi nggak nyambung. Jadi yang tepat adalah yang poin 1, 2, 3 teman-teman. Oke, itu aja dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.